semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah ICT Seksi D yang beranggotakan Bernardia Putri, Irene Betsy, Irene Novalia, dan Karina Berlianfa. Kami akan menjelaskan tutorial dalam membuat Google Form. Pernahkah kalian kepikiran untuk membuat sebuah survei? Kalian bisa loh membuatnya menggunakan salah satu fitur Google, yaitu Google Forms. Kalian penasaran gak sih caranya bagaimana? Yuk kita pelajari cara membuatnya. Step pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuka Google Form kalian. Setelah itu, kalian dapat membuat formulir baru dengan mengklik blank atau memilih salah satu template yang ada di bagian atas Google Form kalian. Selanjutnya, setelah membuat formulir baru, kalian bisa menuliskan judul dan deskripsi dari survei yang kalian buat. Contohnya seperti ini. Setelah itu, kalian dapat membuat bagian atau section baru dengan menggunakan fitur Add Section yang terletak di bagian kanan formulir kalian. Kemudian, kalian bisa menuliskan judul dan deskripsi dari section baru tersebut. Contohnya seperti ini. Setelah menambahkan section baru, kalian juga bisa membuat pertanyaan dengan menggunakan fitur Add Question yang juga terletak di bagian kanan formulir kalian. Kemudian, kalian bisa menuliskan pertanyaan yang kalian inginkan. Kalian juga bisa memilih tipe pertanyaan yang kalian mau dengan mengklik bagian atas kanan dari tampilan pertanyaan kalian. Setelah diklik, nanti akan muncul beberapa pilihan tipe pertanyaan yang bisa kalian pilih. Tipe pertama adalah jawaban pendek atau short answer. Tipe ini digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban hanya dalam beberapa kata. Misalnya seperti menanyakan nama, umur, ruangan, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga bisa membuat validasi dari jawaban pertanyaan kalian untuk mencegah adanya jawaban yang keliru atau tidak sesuai dengan pertanyaan. Caranya seperti ini. Yang pertama, klik tanda titik 3 pada bagian ujung kanan pertanyaan kalian. Setelah diklik, akan muncul beberapa pilihan dan kalian dapat mengklik pilihan Response Validation. Selanjutnya, kalian bisa mengatur jawaban yang kalian mau. Misalnya dalam pertanyaan usia. Kita validasi jawabannya dalam bentuk angka dari antara 19 sampai 65 tahun. Dengan begitu, jawaban yang berada di luar range 19 sampai 65 tahun tidak dapat diterima. Tipe selanjutnya adalah paragraf. Tipe ini sebetulnya mirip dengan short answer. Akan tetapi, tipe ini digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban lumayan panjang. Misalnya untuk menanyakan kritik dan saran. Kalian juga bisa menambahkan required untuk setiap pertanyaan yang wajib diisi atau dijawab, agar pertanyaan tidak terlewat oleh responden. Aktifkan required pada bagian bawah kanan kolom pertanyaan. Selanjutnya adalah pilihan ganda atau multiple choice. Tipe pertanyaan ini digunakan untuk jawaban yang terdiri dari beberapa pilihan, misalnya seperti di bawah ini. Cara membuatnya mudah. Setelah memilih opsi pilihan ganda, kalian dapat menuliskan pilihan jawaban pada bagian yang telah tersedia. Tidak hanya membuat pilihan jawaban, kalian juga bisa mengatur jawaban kalian untuk mengarahkan setiap pilihan pada section yang berbeda-beda. Caranya dengan yang pertama, klik tanda titik 3 pada bagian ujung kanan pertanyaan kalian. Lalu, yang kedua, setelah diklik, nanti akan muncul beberapa pilihan, dan kalian dapat mengklik pilihan Go to Section Based on Answer. Lalu, kemudian kalian bisa memilih section yang mau kalian arahkan pada setiap pilihan jawaban. Contohnya, nanti akan seperti ini. Jika responden memilih departemen produksi, selanjutnya akan diarahkan ke section penilaian atasan departemen produksi.
Selanjutnya ada yang dinamakan checkbox. Tipe ini membutuhkan respons dalam bentuk pilihan ganda, namun opsi-opsinya dapat dipilih lebih dari satu. Contohnya seperti ini. Selanjutnya ada yang dinamakan drop down. Tipe ini memungkinkan pengunjung formulir memilih salah satu dari beberapa respon yang sudah ditentukan sebelumnya dalam bentuk menu drop down. Caranya mirip dengan pilihan ganda. Kalian bisa menuliskan pilihan-pilihan jawaban pada bagian yang tersedia. Tampilan yang muncul pada responden akan seperti ini. Tipe selanjutnya adalah linear scale. Tipe ini memungkinkan pengunjung formulir untuk membuat penilaian dalam skala tertentu. Misalnya, kalian ingin membuat pertanyaan mengenai rating dalam skala 1-5, di mana nilai 1 kalian tentukan sebagai sangat tidak setuju, dan 5 sebagai sangat setuju. Tipe selanjutnya adalah checkbox grid. Tipe ini memungkinkan pengunjung formulir untuk memilih satu jawaban dalam bentuk centang setiap baris. Untuk cara membuatnya, kalian bisa mengisi keterangan jawaban pada bagian baris atau row, dan juga pada bagian kolom. Tampilan pada responden nanti akan seperti ini. Selanjutnya, yaitu tipe multiple choice grid. Tipe ini memungkinkan pengunjung formulir untuk memilih satu jawaban pilihan ganda per baris. Contohnya seperti ini. Cara membuatnya sama seperti checkbox grid, yaitu kalian bisa menuliskan pertanyaannya dan mengisi keterangan jawaban pada bagian baris atau row, dan juga pada bagian kolom. Selain yang tadi dijelaskan, dalam Google Form juga terdapat beberapa fitur lain loh. Misalnya, pada bagian atas terdapat fitur untuk mengganti tema, melakukan preview, undo dan redo, dan juga untuk mengirim formulir. Lalu, pada bagian bawah tiap section, juga terdapat fitur yang dapat mengarahkan section yang selanjutnya akan terbuka. Nah, gimana? Mudah kan caranya? Sekian tutorial dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat mencoba.